Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Roh-Mu hadir di tempat ini. Kami percaya, kami meyakini, kami beriman bahwa setiap apa yang dibentangkan, bahwa setiap firman Tuhan yang datang tidak akan jatuh dengan sia-sia. Tetapi kami percaya bahwa setiap firman Tuhan akan jatuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Bukan hanya kami sendiri yang memakan buahnya, tetapi orang di sekitar kami pun akan menikmati. Bahwa kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir di bulan September. Tidak terasa minggu depan kita sudah masuk bulan 10, bulan Oktober. Kalau kita hitung-hitung kembali, lihat awal mula saat ditemukan virus corona yang ada di Indonesia, waktu didapati 2 orang di Jakarta kalau nggak salah ya, yang 2 orang itu didapat di Indonesia, itu kalau nggak salah terjadi di bulan Maret. Kalau kita mau hitung itu mungkin kurang lebih ada sekitar sudah 7 bulan kita berada dalam masa pandemi ini. Tidak terasa sudah 7 bulan. Padahal kalau kita pikir, oh iya Tuhan, sudah hampir Desember. Oh Tuhan, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan dunia? Bagaimana dengan COVID-19 ini? Saya melihat kita ngajak kembali waktu ditemukan, waktu didapati ada COVID-19 di Indonesia, apa yang terjadi? Secepat itu pula pemerintah mengeluarkan peraturan. Secepat itu pula pemerintah langsung mengatakan tutup sekolah. Awal pertama itu sekolah tutup. Langsung para orang tua mencepat yang ada di daerah atau ini langsung cepat-cepat beritahukan kepada anaknya, pulang nak, cepat pulang nak. Saya juga termasuk salah satu di antaranya itu. Saya katakan cepat. Kalau bisa dapat tiket besok langsung cepat pulang. Begitu kekalutan terjadi, ketakutan terjadi, jangan sampai virus itu tertular kepada keluarga kita. Puji nama Tuhan. Situasi sangat mencekam. Setelah sekolah apa lagi? Setelah sekolah lalu kemudian pusat keramaian ditutup, mal ditutup, bioskop ditutup, pasar ditutup, dan terakhir kemudian juga tempat ibadah juga ditutup. Saat itu benar-benar bingung. Kita langsung beberapa di antara kita mungkin ada yang langsung cepat-cepat beli Indomie, cepat-cepat beli beras, cepat-cepat menstok bahan pangan yang ada di rumah. Bukan hanya itu, bagaimana mau stok, harganya melambung tinggi. Betul-betul mencekam sekali saat itu. Kalau kita mau lihat kembali, ingat kembali apa yang terjadi saat itu. Setelah kemudian ada bahan makanan di rumah, apa lagi? Aduh Tuhan, mau Paskah bulan 4. Aduh Tuhan, ada kebangkitan Tuhan Yesus, ada kenaikan Tuhan Yesus, ada pencurahan Roh Kudus. Tapi kita tidak bisa pergi gereja. Bagaimana Tuhan? Coba-coba cari buka Alkitab. Di mana itu pernah Pak John bilang? Di mana itu yang pernah Ibu Rika bilang? Tidak tahu di mana, tidak pernah menggaris Alkitabku. Apa itu hari terakhir yang mereka bilang, aduh mana itu warta gereja, di mana itu? Coba-coba buka. Sudah tidak ada. Kalau kita flashback kembali, betul-betul ketakutan, betul-betul bingung. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Itulah sebabnya saya menghimbau kita pada saat ibadah hari Minggu ini, kita belajar memuji Tuhan. Bolehlah ada pujian di sini, tapi cobalah juga untuk menghafal. Cobalah juga untuk bernyanyi tanpa teks. Itu menguatkan saudara pada saat masa krisis terjadi. Itu memberi kekuatan pada saat saudara berada dalam, saya bukan mengatakan bahwa nanti itu akan terjadi lagi, bukan. Tetapi itu sebagai bekal saudara. Manakala saudara dalam ujian, saudara bisa nyanyi, Tuhan Engkau baik, aku percaya rancangan tidak satu pun yang gagal. Manakala saudara dalam wawancara ingin bekerja, saudara bisa menyanyi, bersama Yesus lakukan perkara besar. Saudara bisa nyanyi, karena saudara ingat. Saudara di motor, saudara bisa nyanyi,
Aku tahu bahwa Allahku akan Allahku ada bersama-sama dengan aku. Aku tahu aku lebih daripada pemenang. Saudara bisa rasakan itu semua. Kenapa saudara ingat? Waktu hari Minggu saya nyanyi seperti ini. Waktu hari Minggu ada firman Tuhan, saya ambil pulpen, saya garis, saya punya Alkitab. Sehingga waktu masa kesukaran terjadi, oh ini nih yang pernah dibilang, oh ini nih yang pernah diberitakan di firman Tuhan hari Minggu. Saya menghimbau, bukan Alkitab, bukan hanya sekedar takut-takutin setan. Kadang-kadang kita waktu lewat di kuburan, kita bawa kita, oh semua vampir-vampir, oh semua setan-setan, semua hal-hal yang menghalangi pergi dalam nama Yesus, ada saya bawa Alkitab. Alkitab tidak berkuasa kalau hanya sekedar huruf. Alkitab akan berkuasa pada saat kita perkatakan. Pada saat kita perkatakan, pada saat kita ucapkan dengan iman, itu menjadi berkuasa. Mari kita buka dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-11. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-11. Apa perintah Yosua pada saat Tuhan memberikan firman, memberikan perintah bahwa Yosua pergi rebut tanah Kanaan. Apa yang Yosua katakan kepada prajurit-prajuritnya? Apa yang Yosua katakan kepada pengikut-pengikutnya? Yosua pasal 1 ayat yang ke-11. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekal. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yosua katakan kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, sediakan bekal. Bukan hanya Yosua katakan, kita mau pergi perang, kamu punya tombak, kamu punya lemping, kamu punya panah, kamu punya perlengkapan senjata, siapkan itu. Tapi Yosua juga bilang apa? Sediakan bekalmu. Orang perang pasti pergi, otomatis tidak mungkin ada orang pergi perang tidak bawa senjata. Pasti bawa senjata. Tetapi yang seringkali biasa dilupakan, bawa bekal. Semangat nih mau pergi demo. Wah pergi demo, sampai demo, belum ada, belum dimakan. Semangat nih mau pergi bikin aksi kerusuhan. Lupa tidak ada makanan. Kadang-kadang kita seperti itu. Mau pergi demo, semangat, ayo pergi, naik motor semua, ayo naik motor. Sampai bilang, ada kue roti? Tidak ada. Ada kue air? Tidak ada. Yosua katakan, sediakanlah bekalmu. Mari kita lihat lagi dalam Kejadian pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Sewaktu ini kejadian peristiwa waktu Yusuf dengan saudara-saudaranya. Kejadian pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Waktu saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Kejadian pasal yang ke-42. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja lagi, katanya. Telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana, belilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ini perintah daripada Yakub. Dia beritahukan, ada sedikat sana di Mesir. Pergi sana, pergi beli gandum. Di sini sudah kelaparan orang. Dan waktu Yusuf bertemu, kita lihat dalam Kejadian 45 ayat yang ke-21. Waktu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Kejadian 45 ayat yang ke-21. Salah ayatnya ini. Oh ya. Kejadian 45 ayat yang ke-21. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, dan perhatikan, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Yusuf perhatikan saudara-saudaranya, dia tahu bukan hanya ini, tapi dia perlu juga bekal. Dia perlu bekal. Kita perlu bekal. Amin. Saudara katakan dulu samping kiri kanan, kita perlu bekal. Kita perlu bekal. Haleluya. Apa
itu bekal yang harus kita persiapkan? Gampang sekali jawabannya. Firman, doa. Doa, firman. Kita perlu bekal. Sehingga pada waktu terjadi lagi masa kesukaran, kita tidak kalah kabut. Kita tidak lagi bingung. Bagaimana nih itu apa dibilang? Apa itu dulu ada di nyanyi-nyanyi itu dulu dikejar-kejar di sini, tapi saya tidak tahu apa kata apa lagu-lagunya. Kita perlu bekal. Mari kita lihat lagi dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-14. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-14. Saudara mau catat bisa? Saudara mau garis bawahi, ambil pulpen, garis bawahi kitab bisa? Sehingga waktu itu, oh ini yang bilang Ibu Yeni. Oh ini yang bilang itu hari. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Kenapa dikatakan di dalam mulutmu dan di dalam hatimu? Firman ini sangat dekat, tidak jauh-jauh. Syukur-syukur kalau saudara bisa hafal. Syukur-syukur kalau saudara bisa ingat teksnya. Tapi kalau saudara cuma ingat secara garis besarnya, tidak apa-apa. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang datang pada hari ini akan tetap tinggal dalam kehidupan saudara. Saya sangat percaya bahwa firman Tuhan ini jatuh di tanah yang subur. Firman itu sangat dekat. Ada di mana? Di mulut, di hati. Kenapa dikatakan di mulut, di hati? Karena firman Tuhan harus diperkatakan. Jangan cuma baca. Iya, memang beda, dibilang di situ begitu. Tapi saudara tidak perkatakan. Itu tidak berkuasa. Waktu saudara perkatakan, telinga saudara dengar, hati saudara, iman saudara bangkit. Kenapa perlu diperkatakan? Baca dalam hati mau Bu? Silakan saudara baca dalam hati. Tetapi saya lebih suka baca keras-keras. Saya lebih suka baca keras-keras supaya telinga saya dengar dan iman saya langsung bangkit. Mari kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Kenapa dikatakan harus diperkatakan? 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Bukan cuma omongan belaka, bukan cuma gosip, bukan hoax, tetapi di sini katakan apa? Ada tertulis. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Aku percaya, karena itu aku berkata-kata. Kalau saudara percaya, saudara pasti akan berkata-kata. Kalau saudara percaya bahwa ini adalah firman Tuhan, maka saudara pasti akan perkatakan itu. Tidak jauh firman Tuhan. Di mulut, di hati kita. Perkatakan itu. Karena waktu kita perkatakan, maka walaupun saat itu mungkin hati kita bilang, iya bede, iya kah? Tapi waktu saudara perkatakan, iman saudara langsung bangkit. Langsung ada rasa tergetar. Langsung ada rasa, oh iya, benar, firman Tuhan iya dan amin. Bukan hanya sekedar kalimat-kalimat yang kosong. Mulainya bagaimana? Saya dulu waktu masih muda, mau ngomong, malu. Nanti dia bilang, dede so suci. Dede mau tumbuh sayap di samping, di belakang, dan mau jadi malaikat. Dia tahu bilang dia tahu perkataan firman. Sedikit lagi itu terbang di kakinya. Kadang-kadang kita ada rasa malu. Saya mulai dari mana? Saya mulai dari kamar mandi. Saya kasih nyala itu air keran supaya tidak ada yang dengar. Justru saya langsung bilang, Tuhan saya percaya saya akan lewati semua ini dengan bersama Yesus aku pasti menang. Saya percaya ujianku hari ini saya pasti lulus. Saya percaya hari ini aku percaya bahwa semua yang Tuhan beritakan, semua yang Tuhan taruh dalam hatiku itu pasti akan terjadi. Perkatakan itu. Mulailah dulu dengan mungkin saudara bisa mulai bahwa aku percaya. Saudara ingat pujian yang Mazmur 23. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Perkatakan itu. Buka air keran mandi keras-keras. Saudara bisa coba biar minta buang-buang itu air, tagihan listrik, tagihan air nanti naik. Tapi saudara bisa katakan, aku percaya kebajikan kemurahan akan mengikutiku. Amin. Haleluya. Perkatakan itu, kebajikan, kemurahan, keberuntungan akan mengikuti aku. Siapa yang tidak mau?
Saya biar 10 kali saya bilang ini, saya bilang, aku percaya kebajikan, kemurahan, keberuntungan akan selalu mengikuti aku. Aku percaya berkat-berkat akan mengejar aku. Siapa yang tidak mau? Saudara perkatakan itu akan terjadi. Yang punya keluarga, perkatakan, aku percaya anak-anakku akan perkasa di muka bumi. Pasti terjadi. Karena apa yang kita perkatakan itu pasti akan terjadi. Apa lagi? Aku percaya saya punya kaki. Dulu saking lututku, saking tidak bisa mengikuti jongkok, tidak bisa berjalan-jalan jauh. Saudara perkatakan, aku percaya aku punya kaki yang kuat. Aku percaya aku punya ginjal yang sehat. Aku percaya aku punya jantung yang sehat. Aku percaya, tapi jangan sudah itu langsung pergi makan coto. Jaga juga kita punya makanan. Amin. Aku percaya seluruh kelenjar-kelenjar dalam tubuhku itu sehat, berfungsi normal. Perkatakan itu. Aku percaya aku punya tubuh yang paling sehat di Makassar. Tak apa-apa, tidak ada yang larang. Terjadilah sesuai imanmu. Aku percaya tidak ada benih-benih sakit penyakit yang ganas dalam tubuhku. Perkatakan itu. Ini masih benjol Tuhan. Tuhan masih ada. Perkatakan itu tiap hari. Saudara, saya berkata ini bukan hanya sekedar berkata-berkata biasa. Tetapi setiap pengkhotbah waktu memperkatakan, dia tahu bahwa ini adalah benar. Bukan hanya saya berkata, tapi saya melihat, saya merasakan. Apa yang kita perkatakan itu akan terjadi. Tuhan Yesus baik, dan dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Mari kita lihat lagi dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya, oh Tuhan masih ada, masih ngilu-ngilu tadi ikut Tuhan. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tuhan masih merah rapor. Tuhan belum ada surat panggilanku. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Perkatakan bahwa aku percaya aku bisa memenangkan hal ini. Aku percaya akan mendapatkan penghasilan yang baik. Aku percaya keuanganku akan membaik. Aku percaya aku akan mendapatkan pasangan yang ideal di matamu Tuhan. Aku percaya bahwa rancangan masa depan menjadi bagianku. Jangan lihat apa kata orang. Tuhan bilang, tidak ada harapannya. Saudara, saya mau bersaksi sedikit. Waktu saya melahirkan Priska, kalau orang Cina bilang, cewek bisa deh. Pertama cewek, kedua cewek bisa deh. Saya sempat dibilangin begini. Apa? Waktu itu ada kita punya keluarga di Pulau waktu itu. Biasa sudah melahirkan, dia datang ke rumah, dia tanya, apa namanya? Terus bapak bilang, cewek. Pace. Maksudnya tidak ada pengharapan. Tapi hari ini saya melihat kehidupannya dia berbanding terbalik dengan saya. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau misalnya saya bisa saja waktu itu dalam bilang, iya deh, mana sudah perempuan lagi. Kenapa Tuhan tidak kasih laki-laki? Kalau saya mau percaya itu. Tapi saya katakan saya tidak percaya dengan perkataan orang. Saya percaya perkataan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan bahwa anak-anakku akan perkasa di muka bumi. Anak-anakku akan memiliki kekayaan bangsa-bangsa. Anak-anakku akan merebut kekayaan dari utara dan selatan. Perkatakan itu pasti akan terjadi. Bagaimana mau direbut kekayaan? Matematika dapat 0. Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan punya cara yang ajaib. Perkatakan. Mari kita lihat lagi. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Garis bawahi, tidak apa-apa, garis bawahi. Ambil pulpen, garis bawahi. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya apa? Ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati
sesuai dengan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang tidak mau jadi beruntung? Kalau punya anak kasih nama untung, supaya dia beruntung sekali. Itu harapan orang tua. Orang tua di bumi saja begitu berharap supaya anaknya beruntung, apalagi Bapa kita di sorga. Tapi caranya apa? Perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Renungkan, ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Tiap kali saudara mandi, saudara buka air keran, katakan, aku percaya kebajikan, kemurahan, keberuntungan akan mengikuti aku. Saudara mandi berapa kali? Sekarang karena musim corona, tiap kali pulang pasti mandi, tiap kali pulang pasti mandi. Tidak apa-apa. Ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Waktu saudara ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi, saudara pasti bisa melihat. Saya rindu kalau saudara praktekkan ini dan saudara alami, saudara bisa bersaksi. Supaya apa? Bukan supaya dilihat, oh tahu di syuting kita bersaksi di adat dia, bukan. Tetapi itu kita memperkatakan, kita mengajak saudara ke teman-teman kita bahwa kalau saya alami, kamu pasti juga bisa alami. Saya menghimbau saudara yang merasakan jamaah Tuhan, saudara bersaksi supaya apa? Ya tahu bahwa Tuhannya sama di dalam kamar dengan saya. Kalau dia ditolong pasti saya juga ditolong. Saksikan itu. Katakan Tuhanku baik. Saya buktinya. Saya buktinya. Saya alami bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Apa yang saya khotbahkan hari ini adalah simpanan bekal kita. Bekal kita. Persiapkan bekalmu. Persiapkan bekalmu. Bukan hanya pada waktu masa pandemi. Waktu saudara sudah punya keluarga, orang bilang kalau masih sendiri itu susahnya masih satu, tapi kalau sudah kawin nih, belum lagi pasangan, belum lagi anak, belum lagi sebentar yang ketok-ketok, Pak listrik belum dibayar. Persiapkan bekalmu. Persiapkan bekalmu. Saya mau ada referensi ayat-ayat, mari kita lihat dengan cepat. Filipi 4 ayat 13. Saudara mau catat boleh. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat itu, gampang sekali. Saudara bisa ganti kata-katanya boleh. Saya ganti kata-katanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semuanya Tuhan bisa bantu saya. Kasih singkat, tidak apa-apa. Saudara singkat, tidak apa-apa. Saudara rangkum, Tuhan ada bersama-sama saya, Tuhan bisa bantu saya. Saya ingat itu, Ibu Yeni pernah bilang begitu, bahwa semuanya Tuhan bisa bantu saya. Lagi, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saya ingat, Ibu Yeni pernah bilang begini, Tuhan bisa tolong saya dalam keuangan saya. Allah akan memenuhi segala keperluan, bukan keperluannya, bukan keinginan. Ada Reno 4 beli lagi, ada Reno 5 beli lagi. Keperluan, hari ini perlu makan, hari ini perlu isi bensin mau pergi gereja. Bukan bilang keperluannya, bukan keinginan. Bukan bilang ada laptop lagi yang baru mau Zoom, padahal masih ada laptopnya yang satu. Lagi 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Aku percaya pada waktunya aku akan ditinggikan. Aku percaya promosi berasal dari Tuhan. Aku percaya waktunya akan tiba bagiku. Lagi, Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-14 bagian B-nya saja. Kalian semua masing-masing tahu bahwa Tuhan Allahmu sudah memberikan kepadamu segala yang baik untuk dijanjikannya, sebab janjinya ditepati dan tidak ada satupun janji yang tidak ditepati. Saya janji sama Alfred bisa melenceng. Saya janji sama yang lain, sama Audrey bisa melenceng. Janji jam berapa jemput? Jam 5, datang jam 7. Tetapi kalau Tuhan yang janji, tidak ada yang gagal. Lagi, Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara naik motor, saya percaya. Tadi sampai ketabrakan. Saya ingat itu perkataan firman Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga saya dalam segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Jatuh sedikit, tak serempet, tapi tidak apa-apa. Pakai saja, kasih salompas. Kasih yang diikhlas, kasih jadi. Tanpa kita sadari, firman dan doa bisa menjadi bekal. Amin.
Waktu saya muda, kehidupan saya ikut PA, karena saya dulu pelayanan, dan pelayanannya itu sangat agak-agak seks gitu. Tidak bisa melayani kalau tidak ikut doa, tidak bisa melayani kalau tidak ikut PA, tidak bisa ikut melayani kalau tidak latihan. 3 itu. Jadi saya itu pergi gereja, itu hari Minggu pelayanan, biasanya itu kami ada 4 kali ibadah, saya melayani 2 kali. Kemudian hari Selasa ada doa, hari Rabu ada PA, hari Kamis ada kaum wanita, hari Jumat ada latihan, hari Sabtu pemuda. Sampai orang bilang, kasih pindah aku punya bantal di gereja. Tanpa saya sadari, saya hafal itu firman Tuhan. Karena sering dengar, sering baca firman Tuhan. Memang saya tidak baca di rumah. Saya juga waktu muda saya tidak baca firman Tuhan di rumah. Tapi saya baca itu dalam gereja. Tapi ternyata 1 minggu berapa kali saya pergi gereja. Dan waktu itu saya tanpa saya sadari, saya tahu. Sampai anak saya bilang, kapan mama baca? Saya sudah lupa kapan mama baca. Tapi mama tahu. Bekal yang kita siapkan sekarang, itu akan berguna. Pada saat saudara mungkin sudah berusia 40, 50 tahun, atau mungkin itu akan berguna bagi generasi. Saudara bisa cerita, saudara bisa kasih tahu, mama papa pernah dengar ini, mama papa praktek ini, dan itu terjadi. Bagaimana caranya doa? Saya cuma tahu doa makan, Bu Pendeta. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari doa yang memperkatakan firman Tuhan tadi. Waktu saudara ngomong di atas motor, waktu saudara ngomong di dalam kamar mandi, secara tidak sadar itu sebagai suatu doa. Aku percaya kebajikan, kemurahan, keberuntungan menyertai aku. Aku percaya bahwa Tuhan akan memelihara nyawaku. Aku percaya Tuhan akan meninggikan aku tepat pada waktunya. Itu salah satu doa sebetulnya. Tinggal saudara rangkaikan, Bapa di surga, hari ini saya datang kepadamu. Tuhan Yesus engkau baik. Aku percaya promosi datangnya dalam Tuhan. Aku percaya bahwa aku percaya. Amin. Saya minta pemain musik siapkan lagu pujian ini. Walaupun tak dapat melihat semua rencana Tuhan, saya persilakan pemain musik untuk naik. Kita akan nyanyikan pujian ini. Belajar memuji Tuhan, belajar menyembah Tuhan, belajar ingat firman Tuhan. Itu akan jadi bekalmu. Amin. Orang yang menabur hari ini dengan perkataan firman Tuhan pasti menuai. Tidak mungkin kita tanam lombok besok tumbuh jagung. Tidak mungkin kita tanam tomat hari ini besok tumbuh selada. Tidak mungkin. Tapi kalau saudara tanam hari ini perkataan firman Tuhan yang hidup, maka saudara akan menuai juga firman Tuhan yang hidup. Hidup saudara akan diberkati. Hidup saudara akan mengalami keberuntungan. Hidup saudara akan mengalami pembukaan yang saudara bilang, Yudi, ternyata, astaga, tidak aku sadar. Hidup karena percaya, bukan karena lihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terus katakan itu. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku besar. Aku percaya Tuhanku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku percaya bahwa setiap rancangan Tuhan tidak ada satupun yang gagal. Aku percaya bahwa setiap janji Tuhan tidak ada satupun yang tidak ditepati. Semua pasti jadi. Ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Walaupun tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Haleluya. Tunggu
aku miliki. Itu kata pertamanya. Haleluya. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, namun hatiku tetap memandang padamu. Tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidup, kami percaya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, kami percaya bahwa rencana Tuhan itu ya dan amin. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, aku mau hidup karena aku percaya. Dan aku percaya pada hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita ambil waktu sejenak ini. Saudara bisa berkatakan itu. Saudara mau keluarkan suara boleh. Saudara mau katakan dalam hati silahkan. Tapi saya sarankan saudara pulang, saudara perkatakan ini dengan keras. Haleluya. Haleluya. Saudara naikkan doamu. Bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bahwa aku percaya bahwa promosi itu datang dalam Allah. Aku percaya anak-anakku akan perkasa di muka bumi. Aku percaya kekayaan bangsa-bangsa menjadi bagian daripada turunanku. Aku percaya Tuhan akan menjaga aku. Tuhan akan menjaga keluargaku. Matahari tidak akan menyakiti dan bulan tidak akan menyakiti di waktu malam. Persiapkan bekalmu saat ini. Ingat itu kebenaran firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Taruh itu semua ke dalam tangan Tuhan. Walau ku tak dapat berharap kenyataan hidup atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang pada Tuhan. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup. Walau ku tak dapat berharap, tapi aku percaya atas kenyataan hidup. Tapi aku percaya bahwa Tuhan akan memelihara. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, tapi aku percaya bahwa Tuhan ada. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Meteraikan firman Tuhan ini Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman Tuhan ini. Ingatkan Tuhan, Roh Kudus Engkau adalah roh penghibur, roh yang memberi kekuatan. Aku percaya Allahku akan memberikan karunia ini kepada setiap sidang jemaat di tempat ini maupun yang menonton. Ingatkan mereka akan bekal yang mereka persiapkan. Ingatkan mereka Tuhan, setiap firman Tuhan untuk menjadi bekal kehidupan mereka, untuk memperkatakan setiap firman Tuhan. Kami berkata karena kami percaya. Kami perkatakan karena kami percaya. Kami perkatakan karena kami percaya. Dan terjadilah sesuai imanmu apa yang kau perkatakan. Berkati Tuhan firman Tuhan ini. Meteraikan, jangan kami tidak izinkan ada satupun kuasa yang bukan daripada Allah. Kami tidak izinkan ada suatu kuasa kegelapan yang mencoba mengambil. Tetapi kami percaya firman Tuhan yang ada pada hari ini jatuh di tanah yang subur, berbuah, menghasilkan buah. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih ya Allahku. Aku percaya kebajikan, kemurahan, kebutuhan menyertai aku. Aku percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku percaya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku percaya anak-anakku, keluargaku akan perkasa di muka bumi. Aku percaya kekayaan bangsa-bangsa menjadi milik keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terus bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terus bekerja dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan kami tahu sampai kapanpun Tuhan Yesus tetap baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.